Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas materi tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Nah, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya tentang sikap yang dimiliki oleh Nabi, maka kita harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk kita semuanya di sini. Nah, dengan meneladani sikap Nabi Muhammad seperti sikap percaya diri dan sikap mandiri, maka kita harus juga dapat mencontohnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang terpuji. Nah, selain sikap percaya diri dan sikap mandiri yang dimiliki Nabi, Nabi pun juga masih mempunyai banyak sifat mulia yang lainnya seperti sikap fatonah, tabligh, sidik, dan amanah. Nah, kemudian yang pertama adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Bapak jelaskan tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu arti dari percaya diri itu sendiri. Nah, di sini percaya diri itu berarti percaya kepada kemampuan diri kita sendiri, atau meyakini bahwa kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak berputus asa. Nah, setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Ada yang pintar main bola, ada yang pintar menulis, ada yang pintar membaca. Nah, semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Nah, kemampuan itu harus kita syukuri dan kita tingkatkan dengan cara menggunakan kepada hal kebaikan. Nah, sedangkan pada diri Nabi Muhammad SAW, sejak kecil beliau sudah menunjukkan sikap percaya diri. Misalnya ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika Nabi masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya pun juga meninggal. Nah, di sini jadilah Nabi itu sebagai seorang anak yang yatim piatu. Nah, meskipun Nabi ini sebagai anak yang yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-temannya. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, sebagai contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW adalah ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih, mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki, dindingnya selesai diperbaiki, para kabilah tersebut mereka merasa paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, di sini muncul seorang pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan tersebut. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap percaya dirinya, yaitu dengan cara mengusulkan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sorban beliau yang sudah diletakkan di atas tanah. Kemudian para pemimpin kabilah tadi diminta untuk memegang topi sorban Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bersama-sama mengangkat sorban Nabi yang sudah ada Hajar Aswadnya. Nah, dengan cara tersebut semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah dapat dihargai dan mendapat kesempatan yang sama. Contoh lain ketika Nabi Muhammad SAW
mempunyai sikap percaya diri adalah ketika kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah. Nabi Muhammad tetap mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa kebenaran ajaran Islam yang dibawanya dengan percaya diri. Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap percaya diri sudah tumbuh sejak Nabi kecil. Nah, kemudian yang B adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita menginjak ke sikap mandiri Nabi Muhammad, maka kita harus tahu dulu sikap mandiri itu seperti apa. Nah, di sini mandiri adalah melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan dengan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain atau kepada orang tua, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada diri Nabi, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Misalnya pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Upah dari menggembala kambing tadi digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, contoh lain lagi, pada saat usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mempunyai sikap mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari pengertian sikap percaya diri dan sikap mandiri tadi, maka kita harus tahu contoh sikap dari percaya diri. Nah, contoh sikap percaya diri, kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan, karena kesulitan adalah tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya dalam beribadah, kita harus juga percaya diri, yakin bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Kita lakukan ibadah kita karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak contoh lagi sikap percaya diri. Berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan cara-cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian contoh dari sikap mandiri, misalnya mandi 2 kali sehari kita lakukan dengan sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu perintah orang tua atau perintah ayah dan ibu. Demikian materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.